Widya tersebut yang menyesatkan. Inilah ciri-ciri orang bandit teriak-teriak maling. Karena dia sebut kenapa Ibu Widya menghapus kontennya. Pasti kalian tidak akan suka dengan fakta ini, tapi ini adalah fakta. Boleh kalian bully saya, apalagi kalian penggemar Bu Widya, jadi silahkan saja. Hampir 85% netizen yang ada di TikTok tuh percaya bahwa ini adalah anak dari seorang bupati yang dititipkan di Pak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Creative Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon ya. Yang mana Bunda Widya mendapatkan komentar dari abang-abang yang mengatakan Widya itu menyesatkan, dan mendapatkan tanggapan dari Bunda Widya bahwasanya Bunda Widya itu bilang nggak salah tah, bukannya kamu yang bandit teriak-teriak maling gitu ya, bukannya kamu yang punya akun banyak yang membanet konten-konten saya, karena kamu bertanya kenapa kontennya Widya itu dihapus. Kata si Bunda Widya itu, bukannya kamu yang punya akun banyak yang membanet konten-konten saya gitu ya. Jadi awal mulanya terjadinya pembunuhan si Vina ini berawal dari Ibtu Rudiana, ayah sang Eki katanya ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa penuturan Bunda Widya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Widya tersebut yang menyesatkan. Inilah ciri-ciri orang bandit teriak-teriak maling. Karena dia sebut kenapa Ibu Widya menghapus kontennya yang ada dia. Nggak salah tuh. Anda sendiri yang merepotnya. Anda memiliki akun lain kan untuk membanet konten-konten saya kan. Dan ada pula orang bilang jangan berasumsi. Kalau perkataan saya itu ngalur ngidul, saya akan buktikan itu. Karena sebentar lagi kasus Vina ini akan terkuak. Siapa aja yang akan terlibat. Anda harus paham, kunci satu-satunya menguak kasus Vina ini bermula dari Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana itu orang hebat betul, karena backingannya seorang jenderal dari mafia narkoba. Oke? Jadi kalau Anda bilang masyarakat jangan berasumsi, masyarakat akan lebih percaya karena ini mendekati yang namanya penelusuran. Satu, mungkin Anda gejala katarak atau mungkin jarang ke THT ya, pendengarannya kurang, apa penglihatannya rabun ya, mungkin karena ada seseorang juga udah diundang di televisi agar membongkar rekayasa dari seorang bapak itu Rudiana kala itu, yang orang yang selalu pakai masker. Dan untuk para pelaku pemerkosa yang namanya Vina, bisa-bisa itu nanti kedapatan juga. Yang dicari dalam keluarga seseorang adalah orang yang setelah Vina tidak berdaya itu diperkosa. Itu harapan Vina kepada kita agar Vina bisa tenang ya. Juga Iki tidak menyangka bahwa rekayasa ini adalah rekayasa dari orang-orang yang berpihak kepada bapaknya juga. Ini rekayasa dari BAP bapaknya, bahwa itu adalah kecelakaan murni. Hanya orang yang minim logika saja yang percaya dengan kata-kata Bapak Rudiana, termasuk Anda yang tidak percaya bahwa kunci satu-satunya yang bisa mengungkap ini adalah Bapak Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Ini berasalkan dari bisnis narkoba,
Bukan hanya sekali dan 2 kali saja Bapak Ibtu Rudiana itu melakukannya. Tapi ada beberapa kali yang saya ketahui, sebanyak 3 kali. Tentang penyelundupan yang namanya narkebe itu. Apakah pembelinya sebenarnya narkebe itu adalah oknum-oknum mafia yang backing Bapak Ibtu? Itu yang harus kalian cari tahu. Jika Ibtu Rudiana ditangkap dan diperiksa, orang-orang yang dibayar oleh Ibtu Rudiana kala itu dipanggil, diperiksa kembali. Kemudian 8 orang yang dipenjara itu dipanggil kembali. Akan terungkap semuanya. Pejabat kala itu Anda udah tahu. Pada 2016 lalu, yang jadi bupati siapa, yang jadi kapolri siapa, yang jadi kapolda Jabar siapa, Polda Jabar dan jajarannya. Anda pasti tahu itu. Jadi saya harap Anda jangan numpang tenar melalui konten-konten saya. Cobalah Anda membuat konten itu jangan nebeng. Pakailah pola pikir seseorang. Pakailah pola pikir sendiri. Kalau pakai pola pikir orang lain, Anda akan kedodoran. Bisa juga kesempitan. Contoh, menggunakan pola baju. Jika Anda menggunakan pola orang lain tidak sesuai dengan ukuran tubuh Anda bisa jadi bajunya dipakai kedodoran. Bajunya juga bisa dipakai kekecilan. Begitu juga dengan pola pikir dan daya tangkap kemampuan Anda dalam menangani kasus ini. Pola pikir saya dan daya tangkap saya tidak sama dengan Anda. Makanya kalau Anda mengikuti pola pikir tajamnya saya, pendapat saya, pengetahuan saya, tidak mampu Anda mengikuti itu. Saya sarankan sekali lagi, bisa Anda otaknya, pembuluh darahnya bisa mengecil, atau bisa juga pecah pembuluh darah. Kalau Anda mengikuti setiap statement saya membalas orang itu. Kunci satu-satunya di Indonesia ini adalah Ibtu Rudiana. Agar kalau semua BAP itu dibongkar, kalau semua orang-orang yang dipenjarakan itu disuruh bicara semua, saksi-saksi itu disuruh bicara semua, maka akan terkuaklah siapa pelaku pemerkosaan yang namanya Vina. Oke? Jadi di situ. Janganlah mengikuti daya dan pola pikir saya agar Anda tidak terlalu sempit pembuluh darahnya. Janganlah Anda mengikuti pola pikir tajamnya saya agar Anda tidak pecah pembuluh darahnya akibat kendornya pembuluh darah. Oke? Akibat Anda terlalu banyak mengikuti pola saya, Anda bisa aja meledak kepalanya. Oke? Thank you. Pasti kalian tidak akan suka dengan fakta ini, tapi ini adalah fakta. Boleh kalian bully saya, apalagi kalian penggemar Bu Widya, jadi silahkan saja. Hampir 85% netizen yang ada di TikTok tuh percaya bahwa ini adalah anak dari seorang bupati yang dititipkan di Pak Cecep. Sampai-sampai orang disuruh tes DNA. Atas dasar apa? Atas dasar nama dia Egy, apalagi ditambah dia seorang Moonraker, anggota Moonraker. Pikir pakai logika sebentar saja. Seyakin itukah nama pelakunya Egy atau Peggy, sehingga kalian ingat, adanya DPO yang bernama Egy itu berawal dari kesaksian Linda, sedangkan kalian di sini tidak percaya Linda. Dan jumlah 12 itu juga dari Linda kan. Sehingga keluarlah 3 nama DPO, Egy, Dani, dan Andi setelah penyelidikan. Kalau kalian tidak yakin dengan kesaksian Linda, kenapa kalian harus yakin dengan nama Egy, nama Dani, dan nama Andi? Sehingga kalian menyerang dan mencari nama-nama tersebut, cocologilah dan asumsilah. Pertanyaan saya adalah, yakin 12? Kan kalian nggak percaya Linda. Maaf, bukannya tidak lebih dari 6 ya? Ups. Buat ibu yang berkoar-koar itu, kalau tidak tahu apa-apa itu Bu, ya tolong diam. Sampai suruh orang tes DNA segala. Boleh dites DNA dong, ya. Nah, Bapak Sunjaya ini
anak salah satunya Peggy Setiawan itu. Ya, kenapa tiba-tiba dihapus? Kalian tahu nggak sih mental mereka, keluarga mereka ketika kalian bully itu seperti apa? Boleh kok, berasumsi itu boleh, curiga itu juga boleh, tapi tabayun dulu dan jangan menyerang secara brutal. Oh ya, sebagian tersangka yang sudah menjalani hukuman, itu penangkapan itu karena dapat informasi dari AF, sedangkan kalian tidak percaya AF, dan juga kalian tidak percaya Linda. Jadi, apakah saya yakin itu, nama-nama DPO dan jumlah itu adalah benar? Padahal semua itu kan berawal dari Linda, berawal dari kesaksian AF juga. Nama Peggy itu jadi primadona saat ini di Cirebon dan sekitar. Makanya yang jadi nama Peggy, yang punya nama Peggy itu lagi susah hidupnya, karena dikit-dikit dicurigai dan disambung-sambungkan. Ya, semoga setelah kejadian ini nama-nama Peggy menjadi berkah ya. Jadi itu ya teman-teman tanggapan Bunda Widya yang mendapat komentar dari abang-abang yang mengatakan Widya itu menyesatkan ya. Jadi ditanggapi oleh Bunda Widya bahwasanya kamu ini bandit yang teriak-teriak maling, kata si Bunda Widya ya. Dan ada juga abang-abang yang berkomentar tentang konten-kontennya Bunda Widya yang mengangkat tentang kasus pembunuhan si Vina ini. Jadi si abang ini kayaknya tidak mempercayai ya, bahkan menyepil sebuah fotonya Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, yang mana si Peggy Setiawan itu yang mengaku adanya Pak Cecep gitu ya. Jadi kalau menurut Bunda Widya itu Peggy Setiawan yang di Cianjur itu adalah anak mantan Bupati Cirebon ya. Tapi menurut si abang ini bukan katanya. Makanya si abang ini berkomentar tentang konten-kontennya Bunda Widya itu seakan-akan tidak mempercayai gitu ya teman-teman. Tapi sampai menyepil fotonya gitu ya teman-teman. Jadi berawal dari kesaksian si Linda, katanya kamu kan tidak mempercayai Linda, tapi Linda menyebut si Peggy Setiawan ini, kenapa kamu kok percaya sama ini gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.